Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman yang dipersembahkan oleh MCCC PP Muhammadiyah, Lazismu dan Wardah. Bersama saya Ratu Safira dan rekan saya ada Mbak Konita. Halo Mbak Konita. Halo Saf, sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Kita di sini akan membicarakan seputar tuntunan ibadah di bulan Ramadan 1442 Hijriah begitu. Dan sudah hadir bersama kami di sini di studio ada Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA selaku Ketua MTT PP Muhammadiyah. Kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah kabar baik dan semua kita mudah-mudahan sehat dan juga baik-baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini langsung adem gitu ya Saf ya, langsung dengar kabar baik dari Prof Syamsul gitu Prof. Ini karena mohon izin ya Prof dan juga Safira, karena kita sebetulnya pemirsa sudah masuk dalam 10 hari di awal bulan Ramadan. Katakanlah hari ini masuk ke 10 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan juga dengan tanggal 22 April 2021. Jadi rasanya gitu ya Prof Syamsul, mumpung masih awal ya Prof ya, rasanya juga untuk mengingatkan agar kita lebih ingat lagi tuntunan puasa kita, juga refreshing lagi agar kemudian kita lebih dalam untuk memahami bagaimana sebetulnya hakikat berpuasa. Nah, tema kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh Safira ya, terkait juga tuntunan ibadah di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Prof Syamsul, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TVmu terkait prinsip melaksanakan agama dan juga puasa nih Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh pemirsa TVmu dimanapun berada, dalam melaksanakan agama termasuk ibadah puasa yang sekarang kita jalani, yang alhamdulillah sudah pada hari yang ke-10, ada beberapa prinsip agama yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi prinsip yang pertama dalam melaksanakan agama, termasuk melaksanakan puasa, itu adalah mabda'ut taisir, prinsip kemudahan. Jadi agama itu bertujuan memberikan kemudahan, dan karena itu melaksanakannya pun juga harus secara mudah. Nah, hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya di dalam Al-Quran, termasuk dalam ayat berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran. Jadi oleh karena itu dalam melaksanakan agama itu harus mudah. Sehingga berdasarkan ayat itu dan sejumlah hadis yang lain, misalnya Nabi Muhammad SAW bersabda, yasiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan kamu mempersukar. Basyiru wala tunafiru, gembirakan, jangan menimbulkan rasa tidak senang. Dari ayat dan hadis-hadis tersebut, lalu para ulama membuat suatu prinsip. Prinsipnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apabila dalam melaksanakan agama, termasuk melaksanakan ibadah puasa itu, maka diberi kelonggaran itu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu melaksanakan agama itu sesuai dengan kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan kepada manusia kecuali hal yang mampu dia lakukan. Dan Nabi Muhammad SAW juga menegaskan,
fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, yang artinya apabila aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan sejauh yang kamu mampu lakukan. Jadi agama itu tidak boleh dipaksa-paksakan sehingga menimbulkan kesukaran-kesukaran. Allah sendiri tidak menghendaki hal yang demikian itu. Oleh karena itu dilaksanakan sesuai kemampuan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah bahwa dalam melaksanakan agama itu tidak boleh timbul mudarat, artinya menimbulkan mudarat. Semua kita kan tahu mudarat itu. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda itu la dororo wala dirar, tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Jadi artinya dalam melaksanakan agama itu tidak boleh kita mengalami suatu musibah akibat itu. Misalnya ada suatu kasus Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya berpergian keluar kota Madinah dalam perjalanan yang jauh. Kita mengetahui itu padang pasir yang panasnya sangat terik sekali. Lalu Nabi bersabda bahwa karena kita dalam perjalanan lalu boleh tidak berpuasa itu, dan sesuai juga dengan ketentuan dalam Quran. Lalu ada beberapa sahabat yang memaksakan diri untuk berpuasa padahal dia sudah tidak kuat, akhirnya semaput gitu, sehingga dikerubungi oleh para sahabatnya. Lalu Rasulullah melihat nih, kok ada orang berkerumun, apa ini? Lalu ditanya, ada apa? Ternyata ada sahabatnya yang semaput karena memaksakan diri melaksanakan puasa dalam perjalanan yang jauh itu. Lalu waktu itu Rasulullah SAW bersabda, as-saumu fis safari maksiyah, puasa dalam perjalanan itu maksiat. Bukan berarti Rasulullah mengatakan nggak boleh orang dalam perjalanan itu berpuasa, tapi maksudnya maksiat itu karena memaksakan diri dalam melaksanakan agama. Agama itu dilaksanakan dengan cara mudah, sesuai kemampuan, dan tidak menimbulkan mudarat itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pelaksanaan ibadah puasa itu sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu untuk poin keempat gitu ya, Prof. Syamsila. Kita tahan dulu ya, Safi. Insya Allah poin berikut nanti akan dilanjutkan di segmen berikutnya ya. Iya, kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Ramadan Sehat dan Aman. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. UAD. Apa itu zakat?
Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman bersama Prof. Samsul di sini ya. Tadi kita sudah membahas seputar prinsip melaksanakan ibadah gitu. Ada prinsip kemudahan, melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan dan lain-lain. Selanjutnya apa nih Mbak Konita? Baik, tadi sudah ada 4 prinsip ya, Safia. Berikutnya adalah terkait ketentuan puasa nih pemirsa TVmu. Dan juga kita sering mendengar nih Prof, kira-kira yang wajib itu apa begitu kan? Yang haram apa, yang makruh apa, yang mubah apa. Nah ini seperti apa nih Prof Syamsul? Ya, baik. Puasa adalah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal, ketentuan, apa saja yang membatalkan puasa dan apa yang tidak membatalkan puasa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah tentang ayat puasa itu, beberapa hal yang membatalkan puasa disebutkan makan dan minum. Kemudian bagi suami istri yaitu berhubungan dengan pasangannya. Di dalam hadis disebutkan juga muntah, jadi kalau seseorang muntah dengan sengaja. Kemudian ada yang diperselisihkan apakah membatalkan atau tidak, yaitu bekam. Bekam itu mengambil darah kotor yang dilakukan ya menggunakan alat tertentu. Itu menurut suatu hadis riwayat Bukhari itu tidak membatalkan puasa, tetapi menurut hadis yang lain membatalkan puasa, sehingga terjadi perdebatan pendapat para ulama. Nah, dari 4 hal yang membatalkan puasa ini, oleh para ulama itu diabstraksikan prinsip-prinsip umum untuk menentukan batal tidaknya puasa. Misalnya dari makan dan minum, itu diabstraksikan prinsip yaitu memasukkan segala sesuatu ke dalam perut manusia melalui rongga alami. Rongga alami itu kerongkok mulut dan kerongkongan, itu termasuk hidung, telinga, itu termasuk juga 2 rongga di bawah. Gitu. Nah, jadi sesuatu yang dimasukkan melalui rongga alami ini ke dalam tubuh manusia, maka itu membatalkan puasa. Gitu. Misalnya kita minum obat itu, atau kita istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu. Lalu air itu ketelan langsung masuk ke kerongkongan dan ke perut, itu batal. Tapi kalau istinsyak hanya masukkan air ke hidung lalu dikeluarkan, tidak membatalkan puasa. Termasuk kita kalau apa itu swab ya tadi dengan ditusuk-tusuk hidungnya itu ya itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke dalam perut itu. Nah, jadi
termasuk ibu-ibu di rumah ya, itu kan masak atau juru masak di restoran itu tuh mencicip makanan untuk mengetahui rasanya udah asin nih apa belum gitu ya, terus dicicip dengan lidah. Nah, kalau tidak masuk ke dalam perut melewati kerongkongan, tidak batal puasanya. Jadi makanan itu, sayur misalnya dicicip dengan lidah, kemudian dikeluarkan, diludahkan kembali, tidak ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi merokok itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, karena orang merokok yang itu kan dihisap asapnya masuk ke dalam kerongkongan dan ke paru-paru juga itu. Nah, itu menurut para ulama termasuk kategori membatalkan dengan alasan satu, asap yang masuk ke dalam rongga tubuh itu adalah materi, itu suatu zat, suatu materi. Jadi memasukkan materi ke dalam rongga tubuh manusia melalui mulut, kerongkongan itu membatalkan puasa. Yang kedua, rokok itu membukakan selera karena menimbulkan kenikmatan. Ini bertentangan dengan tujuan puasa. Puasa itu adalah bagaimana kita menahan selera dalam rangka suatu pengendalian diri untuk menciptakan manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang mampu mengendalikan diri dengan menahan kenikmatan yang sementara demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Jadi oleh karena itu merokok membatalkan puasa. Tapi orang nyemplung dalam kolam ya, pernah nggak nyemplung dalam kolam kalau puasa? Nggak pernah. Ada orang kehausan, mungkin tukang ya, untuk kerja, terus panas, haus, itu tuh nyemplung dalam kolam, segar dia. Tapi nggak menelan air kolam itu tidak membatalkan puasa itu ya. Jadi tidak membatalkan puasa itu. Kemudian dari hubungan suami istri diabstraksikan prinsip mengeluarkan ya air dengan menimbulkan rasa nikmat secara sengaja itu. Nah, lebih tepatnya lagi, maaf ini dalam bahasa yang mungkin dalam bulan puasa ini tidak enak diucapkan itu, melakukan onani misalnya bagi laki-laki atau masturbasi bagi perempuan. Itu membatalkan puasa yang diabstraksikan dari prinsip tadi dilarang berhubungan suami istri pada saat berpuasa itu. Tetapi kalau mimpi di siang hari tidur terus mimpi suami istri gitu, tapi ini laki-laki, saya tidak tahu perempuan mengalami mimpi itu apa tidak. Secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa itu. Nah, ini beberapa hal yang membatalkan puasa itu. Ya, kemudian kalau mencium bau masakan itu juga tidak membatalkan puasa itu. Nah, jadi seperti itu. Baik, karena biasanya juga suka sambil masak gitu ya, Saf ya, akhirnya juga kecium juga bau masakannya gitu. Baik, kita tahan dulu Prof Syamsul, insya Allah kita akan sambung lagi nanti pemirsa TVmu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program kita yaitu adalah Ramadan Sehat dan Aman. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti.
tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama Lazizmu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Tidak terasa kita sudah di segmen terakhir begitu ya Mbak Konita. Untuk di segmen terakhir ini, bagaimana closing statement? Untuk closing statement seputar pembicaraan pada hari ini. Baik, mungkin sebelum closing statement kita juga bisa tambahkan sedikit kali ya Chef ya, terkait juga puasa ketika pandemi ini pemirsa TV-mu. Kira-kira seperti apa nih Prof yang sudah jalan kurang lebih setahun lebih nih Prof Syamsul? Iya, memang sudah 2 kali puasa dengan ini ya, kita berada dalam suasana kondisi pandemi itu. Nah, tentu ini juga banyak mempengaruhi pola-pola kita melaksanakan ibadah itu. Antara lain misalnya tidak dianjurkan untuk beramai-ramai ke masjid di masa pandemi, terutama kalau di lingkungannya ada orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu. Kalau tidak ada, tetap boleh berjamaah tarawih itu, tapi dengan beberapa ketentuan yang dalam fatwa Majelis Tarjih sudah diberikan, antara lain itu kapasitas masjidnya hanya 30% dari normal itu, kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan yang biasa, antara lain pakai masker ya, seperti sekarang ini. Ya, kemudian ya bawa peralatan sendiri. Sajadah ya Prof ya? Sajadah, karena kalau kita sujud di lantai nanti nggak bawa sajadah, jangan-jangan kita menempelkan virus atau kita tertular virus yang ada di lantai itu. Nah, kemudian juga sholatnya berjarak itu antara lain itu. Nah, ini yang perlu juga bagi petugas kesehatan, dokter, perawat itu yang langsung menangani pasien COVID. Nah, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah membolehkan petugas tersebut untuk tidak berpuasa apabila dikhawatirkan
Kalau dia tetap berpuasa, kondisi kesehatannya menjadi kurang prima, sehingga dia tidak kuat menghadapi virus yang sangat berbahaya tersebut. Jadi dia boleh tidak berpuasa, nanti di luar Ramadan puasanya itu diganti itu. Karena tadi prinsipnya adalah agama itu tidak mempersukar, agama itu jangan sampai menimbulkan mudarat itu. Jadi jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu bi aidikum ilat tahluka. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam mara bahaya itu. Jadi kalau perlu tidak puasa, maka petugas kesehatan boleh tidak puasa. Nah, kemudian bagi yang memakai alat pelindung diri APD itu, yang harus dipakai sekali saja, apabila dicopot nggak boleh lagi dipakai ya, dan itu kan barang mahal. Pas mau sholat, copot dulu, nanti habis sholat pakai lagi, itu kan nggak bisa itu. Jadi mereka ini bisa menjamak sholatnya. Misalnya dia pakai APD jam 11 sampai jam 4 sore, itu kan lewat waktu zuhurnya. Dia boleh menjamak sholat zuhurnya dengan asar, dikerjakan pada waktu asar, namanya jamak takhir itu. Nah, ini kemudahan tadi. Jadi agama itu memudahkan, tidak menimbulkan mudarat itu. Nah, itu beberapa hal itu. Nah, begitu Mbak Konita ya. Oke, baik. Dan juga itu sebagai salah satu pemantik juga ya, Saf ya. Betul-betul harus jaga kesehatan juga ketika pandemi begitu ya, Prof Syamsul. Mungkin terakhir di detik-detik terakhir nih, Prof, ada satu closing statement untuk pemirsa TV-mu. Silakan, Prof. Iya, baik. Yang pertama, mari kita mencermati hadis Nabi, yaitu man soma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa itu dengan benar-benar, dengan iman dan penuh harap kepada Allah, maka diampuni dosa yang telah dia lakukan. Nah, oleh karena itu mari kita jalani puasa ini dengan sungguh-sungguh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa kita itu puasa yang memiliki makna spiritual di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai tujuannya, yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Begitu Mbak Konita ya. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ya Prof ya, kita sama-sama bisa menjalani puasa di Ramadan 1442 Hijriah dengan penuh semangat, dengan penuh kepatuhan juga terhadap protokol kesehatan ya, Safira ya. Iya, betul begitu. Betul sekali. Jangan abai dengan protokol kesehatan. Oke, Ya, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat pemirsa TV-mu yang ada di rumah juga. Terima kasih Prof sudah hadir bersama kami, sudah menyempatkan datang ke sini begitu. Semoga sehat selalu. Amin. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program Ramadan Sehat dan Aman. Tetap saksikan program ini setiap hari pukul 5 sore. Dan terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.